Pelaku sambil bawa tali rafia untuk lumpuhkan korban hingga meruda paksa. Melalui reka ulang kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan, pihak kepolisian menemukan fakta baru bahwa tali rafia merah tidak hanya digunakan tersangka Indregen untuk mengikat tubuh korban tapi juga untuk menjerat leher korban. Dalam reka ulang di tempat kejadian perkara, TKP 2, Indregen menghadang korban yang hendak pulang ke rumahnya, berjarak ratusan meter. Indregen menghambat korban setelah membeli gorengan korban di warung, yang dalam reka ulang ini menjadi TKP pertama. Saat kejadian, lokasi TKP 2 sangat sepi mengingat kejadian berlangsung menjelang maghrib dan kondisi cuaca hujan saat itu. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal mengatakan, korban dicegat saat berjalan kaki menjajakan gorengannya di tengah guyuran hujan. Dalam adegan rekonstruksi, Indregen membekap korban dari arah belakang. Is kemudian menyeret korban ke semak, lalu melumpuhkannya dengan tali rafia. Tali tersebut sudah disiapkan Is untuk mengikat pergelangan tangan korban, jelasnya. Selain mengikat pergelangan tangan korban, Indregen juga menjerat leher korban menggunakan jenis tali yang sama. Paparan adegan memperlihatkan, Indregen melingkarkan tali rafia ke leher korban, kemudian mengeratkannya. Menurut keterangan penyidik, adegan mencekik leher korban berlangsung kurang lebih selama 15 menit hingga korban tak sadarkan diri. Setelah memastikan korban tak lagi bergerak, Is menyeret korban menaiki tanjakan kecil menuju hutan. Ahmad Faisal mengatakan, selama rekonstruksi terdapat perubahan jumlah adegan dari keterangan awal tersangka. Penambahan jumlah adegan ini menceritakan lebih detail perlakuan tersangka terhadap korban. Ada perubahan jumlah adegan yang semula 66 adegan menjadi 79 adegan rekonstruksi. Hal ini terjadi karena ada beberapa perlakuan tersangka yang harus dipaparkan secara mendetail, ungkapnya. Ia mengatakan selama rekonstruksi, kepolisian bekerja sama dengan jaksa untuk mendalami kasus. Faisal menyebut, pihaknya masih harus mendalami kasus untuk mengungkap motif sebenarnya dari tersangka. Terkait indikasi pembunuhan berencana, kami masih mendalaminya. Kami masih mengumpulkan fakta-fakta baru di TKP, sekaligus berkoordinasi dengan jaksa untuk melihat secara mendetail dan kesesuaiannya dengan keterangan tersangka, katanya. Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap ada sebanyak 8 tempat kejadian perkara, TKP, dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan saat proses reka ulang, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Adapun 8 TKP dimulai dari sebuah warung tempat tersangka melihat korban pertama kali dan membeli gorengan korban. Kapolres Padang Pariaman, Ahmad Faisal menyebut, Is berangkat dari warung lalu mengintai Nia yang sedang menjajakan gorengan keliling kampung. Is melakukan pengintaiannya sembari membawa tali rapi. Ia kemudian mencegat gadis malang tersebut saat melintasi jalanan sepi yang kelilingi semak dan kebun warga, berjarak ratusan meter dari rumah korban. Adegan berlanjut pada penyekapan korban. Is mencegat korban dengan memiting korban, lalu melumpuhkan korban dengan tali rapi. Lalu di TKP 3 tempat penemuan jilbab korban, tersangka menyeret korban sampai ke sebuah pondok di pemakaman umum yang menjadi TKP 4. Di TKP 4 baru tersangka Indregen melakukan pemerkosaan pada korban. Setelahnya di TKP 5 korban dijatuhkan ke tebing untuk dibawa ke lokasi penguburan. TKP 6 berada di lokasi penguburan korban, sedangkan TKP 7 di tempat tersangka mengambil cangkul serta TKP 8 di tempat tersangka membuang cangkul. Saat ini, kata Faisal, pihaknya tengah mendalami proses rekonstruksi untuk menyesuaikan dengan keterangan tersangka. Ia berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Pariaman dalam melihat adegan rekonstruksi kasus tersebut secara detail. Saat ini kami masih mengumpulkan fakta baru di TKP. Kami berkoordinasi dengan jaksa untuk melihat secara detail pelaksanaan rekonstruksi dan menyesuaikannya dengan keterangan tersangka, ungkapnya.